diusahakan teman-teman taruh kain bekas itu di tanah juga nggak apa-apa, atau digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anak Desa Berkaya Selalu. Salam untuk semua para petani, khususnya petani kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini saya pengen membagikan cerita lagi kepada teman-teman untuk beberapa kasus dalam penanaman kelapa sawit yang mungkin sudah sering sekali menimpa teman-teman di dunia perkebunan kelapa sawit dan juga perkebunan yang lain. Jadi di sini saya pengen membahas tentang hama yang sering mengganggu di perkebunan kelapa sawit. Hama babi dan juga hama tikus yang biasanya memakan tanaman kelapa sawit kita yang baru kita tanam. Jadi hari ini saya pengen membagikan tips untuk teman-teman agar bisa dengan mudah menghindari hama babi dan juga hama tikus dengan cara dan trik yang sangat sederhana. Dan tentunya jangan lupa juga kita berdoa kepada pemiliknya menurut kepercayaan agama masing-masing. Jadi langsung aja teman-teman kita bahas. Jadi saya bahas untuk hama babi dulu, karena hama babi juga sangat merugikan dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi langkah awal yang bisa teman-teman lakukan dan saya lakukan di sini, ini di depan saya ada ramuan yang saya pasang. Jadi ramuannya simple sekali teman-teman. Ini bekas baju dipotong kecil. Jadi dalamnya ini kita masukkan kapur barus. Untuk satu bungkus kecil ini isinya 2 biji. Dan untuk yang kemarin ini, untuk kebun 2 hektar ini saya memasang sekitar hanya 4 bungkus kapur barus ukuran yang kecil. Dan untuk cara pemasangannya itu sangat mudah sekali. Kita pasang aja sekitar 20 alat, 20 pohon sawit kita ikatkan di daunnya. Dan di tengah juga, kalau saya pribadi memasangnya itu dengan cara sistem blok. Jadi di blok kiri saya atur, seblok kanan dan juga ujung dan depan seperti itu. Karena boleh teman-teman lihat di sini, ini masih sebelahnya masih hutan semua. Di kebun ini masih dikelilingi hutan. Untuk potensi hama babinya juga banyak, biasanya sering lewat. Alhamdulillah dengan cara ini itu bisa menghindari hama babi, walaupun masih ada juga babi yang agak bandel. Biasanya itu yang membawa kelompok-kelompok anak-anakan. Ibu-ibunya biasanya agak nakal juga. Itu langkah awal yang saya lakukan. Langkah kedua, teman-teman juga bisa memasang rambut. Bisa teman-teman cari di salon-salon, itu dibungkus dengan kain, diikatkan di dekat pohon sawitnya. Jadi sistemnya juga sama, di blok.
tapi jangan sama kepalanya ya teman-teman, nanti orangnya marah. Langkah ketiga, kita juga bisa mengaplikasikan. Saya berdiri sini aja ya teman-teman, ini harinya udah panas, jadi saya tidak jalan-jalan dulu, soalnya panas. Itu sudah harinya udah mulai siang. Kebetulan tadi saya juga sibuk banyak pekerjaan dan saya sempatkan membuatkan tutorial video ini. Jadi langkah ketiga, teman-teman juga bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu saya namakan main control. Jadi apa itu main control teman-teman? Main control itu kita harus sering-sering kontrol ke lahan yang baru ditanam agar hama-hama tidak mendekati kebun kita. Dan jangan lupa juga saat menggunakan sistem main control itu gulma-gulmanya dibersihkan sambil lewat. Dan jangan lupa juga ada cara yang efektif saat main control. Jadi main controlnya bisa galaman sedikit, sekitar 1 minggu sekali bisa. Caranya teman-teman bawa air mineral yang banyak ke kebun kita yang baru dibangun, dan bawa bekas baju-baju yang sudah tidak terpakai. Di setiap pojokan itu, samping kiri samping kanannya, diusahakan teman-teman taruh kain bekas itu di tanah juga nggak apa-apa, atau digantung. Itu sebelumnya teman-teman banyak-banyak minum air mineral itu dulu biar nggak kecapean. Nah, jadi teman-teman jalan aja di kebun, setiap teman-teman mau buang air kencing, langsung aja kain bekas tadi dikencingi dan taruh di kebun kita. Itu juga efektif teman-teman. Nah, saya ini tidak bercanda, itu benar-benar juga efektif untuk menghindari hama babi. Langkah keempat, ada juga langkah yang efektif, yaitu saya namakan main team. Jadi main team ya teman-teman, main team. Jadi main team itu teman-teman bisa membeli senapan. Jadi teman-teman selidiki, kalau ada mereka lewat langsung aja ditembak ya teman-teman. Jadi itu namanya main team. Jadi main tembak. Ya, saya sambil bercanda. Jadi itu juga efektif teman-teman. Jadi usahakan kalau main tem itu ditempatkan kena biji matanya, biar dia itu tidak bisa melihat kita lagi. Nanti kalau masih kenal sama kita, takutnya ketemu di jalan langsung diseruduk. Oke, saya bercanda teman-teman. Itu juga efektif teman-teman. Oke. Teman-teman juga bisa membuat orang-orangan. Nah, itu di sana saya pasang orang-orangan. Karena kebetulan kemarin kebun saya ini juga sempat disantap. Karena 2 bulan tidak saya jenguk itu orang-orangannya teman-teman. Jadi disantap sama babi. Padahal kalau kita tanyain sama babi itu, mungkin dia itu waktu itu cari cacing tanah, karena saat penanaman itu kan tanahnya agak gembur. Cuma kebetulan dia mencium anakan sawit itu baunya enak, langsung dimakan. Jadi saya berusaha untuk menghindari hama itu dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan. Itu sangat efektif teman, dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi mereka itu jalan-jalan di sini. Biasanya di kebun saya yang sudah berbuah dia minta berondolan. Kalau masalah berondolan saya tidak khawatir, biarkan saja. Oke, itu tip pertama untuk menghindari hama babi. Sekarang kita bahas lagi untuk menghindari hama tikus. Saya jalan dulu.
Nah, ini yang kecil. Langkah pertama untuk menghindari hama tikus, kalau saya pribadi, pertama-tama untuk awal penanaman itu usahakan untuk polybag. Nah, ini boleh teman-teman lihat, ini kan sudah naik karena pohonnya sudah mulai gede. Polybag ini jangan dibuang, jadi dipotong bawahnya aja, diangkat, baru diselimutin ke pangkal pohon ini, agar itu juga efektif juga untuk menghindari hama tikus. Itu langkah pertama. Langkah kedua yang bisa dilakukan itu usahakan saat penanaman teman-teman tabur pupuk seperti ini. Ini saya punya Potska. Nah, jadi dekat-dekat aja sama pohonnya seperti ini. Itu untuk langkah awal penanaman seperti ini teman-teman. Bisa juga menggunakan orai yang daun buah yang dari Kaltim, itu juga sangat bagus. Karena menurut pengalaman kami di sini, dengan kita menggunakan pupuk awal tanam itu sangat efektif untuk menghindari hama tikus. Karena aroma yang dikeluarkan oleh bau pupuk itu tikus tidak menyukainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ini sebagai contoh saja. Karena biasanya saya menanam kelapa sawit yang baru itu langsung saya taburi pupuk. Nah, kebetulan ini adanya Potska, karena sudah saya kehabisan pupuk ini. Biasanya menggunakan orea daun buah, itu aromanya juga sangat menyengat. Jadi tikus-tikus tidak suka untuk mendekati pokok kelapa sawit. Seperti itu. Langkah ketiga, bisa juga menggunakan buah mangkudu yang sudah matang, yang sudah hampir busuk, itu dicincang, ditabur di dekat-dekat pohon kelapa sawit. Itu juga sangat bagus, selain juga menjadi seorganik di dalam tanah untuk memperbaiki tekstur tanah, itu efektif juga untuk menghindari hama tikus. Ada juga langkah terakhir, yaitu kalau hamanya sudah agak berat, itu bisa menggunakan kalerat. Teman-teman cari di toko pertanian. Jadi kalerat itu efektif juga untuk menghabisi hama tikus. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya tidak menggunakan. Dan ada juga langkah terakhir yang bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan sistem main in. Main in itu saya sebut main injak teman-teman. Jadi kalau ada tikus, teman-teman injak aja kepalanya sampai masuk ke dalam tanah, itu juga efektif untuk membunuh tikus. Seperti itu teman-teman. Ya sambil bercanda karena ini sudah panas. Saya agak capek juga nih, baru bekerja. Tadi membuat bedengan untuk tumpang sari di kebun ini. Jadi itu aja tips dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam petani se-Indonesia, seluruh dunia, semoga apa yang kita tanam itu menjadi berkah. Jadi saya mohon maaf karena saya agak bercanda. Terima kasih teman-teman sudah selalu mensupport saya. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, di like, serta di komen agar saya bisa lebih bersemangat lagi membagikan tutorial, membagikan tips di perkebunan kelapa sawit dan juga tumpang sarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.